Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 26. Setelah Yuki pulang, Selin berkata kepada Dev, "Dev, Nona Su benar-benar wanita baik, wanita besar seperti dia benar-benar rendah hati, dan sangat sopan. Anda harus bekerja keras dan bersikap baik kepadanya di masa depan, Bu. Kami hanya teman biasa." Chen Ping berkata, tanpa daya. Pada saat ini, Edward pun angkat bicara Dev. "Saya pikir Nona Su tidak buruk. Dengarkan kata-kata ibumu, dan bekerja keraslah. Ayahmu tidak pernah salah. Ketika melihat orang, Anda harus tahu bahwa Edward tidak akan pernah mengucapkan kata-kata ini dengan mudah kepada Dev. Tapi kali ini, sepertinya dia sangat menyukai Yuki. Dia merasa Yuki sangat baik. Jadi, dia membujuk Dev untuk bekerja keras. Baiklah. Jangan khawatir tentang itu." Dev terdiam beberapa saat dan berjalan ke kamar tidur. Setelah memasuki kamar tidur, Dev tidak langsung berbaring untuk tidur, tetapi duduk bersila, memejamkan mata sedikit. Pikirannya bergerak, dan seni konsentrasi hari mulai aktif. Dan energi spiritual di sekitarnya bergegas menuju Dev seperti air pasang. Selama 3 tahun terakhir, Dev telah melatih kultivasinya. Dan dia tidak pernah memiliki hari libur. Ini juga permintaan Ryu tua. Meskipun dia telah dibebaskan dari penjara dan Ryu tua tidak bisa lagi mengendalikannya, Dev tetap giat berlatih. Segera, aura di puncak gunung, disertai dengan napas Dev, perlahan memasuki tubuh Dev. Aura ini membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Dev, dan kemudian dihirup oleh Dev. Sekarang Dev hanya melatih kekuatan Qi-nya. Jadi, dia menyerap lebih sedikit energi spiritual dalam bernafas. Bahkan jika dia menghirup banyak energi spiritual, tubuhnya saat ini tidak dapat dikonsumsi sekaligus. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Waktu berlalu, dan segera matahari muncul di cakrawala, dan Dev secara perlahan membuka matanya, mengambil napas panjang. Dev merasa tubuhnya lebih nyaman dari sebelumnya. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya dan lebih murni daripada di penjara. Setelah berlatih, tidak ada jejak kelelahan. Dev, waktunya sarapan. Suara Selin terdengar dari luar. Dev meregangkan otot dan tulangnya, membuka pintu dan berjalan keluar. Sarapan dibuat oleh Edward, sangat banyak dan lezat. Setelah kedatangan Yuki kemarin, sikap Edward terhadap Dev jelas jauh lebih bersahabat. Setidaknya, sekarang terdapat senyum di wajahnya, dan tidak terlalu kaku. Setelah sarapan, Selin meminta Edward untuk menemaninya berjalan-jalan. Sementara Dev berencana untuk turun gunung dan pergi ke pasar barang antik untuk melihat apakah dia dapat menemukan kuas spiritual dan cinnabar. Ia ingin menyembuhkan penyakit ibunya secepatnya, agar ibunya bisa melihat cahaya kembali. Sementara itu, setengah jalan dari atas gunung, di villa pernikahan Sanshan, Jackie dan Yuna tinggal juga bermalam di villa. Di malam hari, pada saat ini, Sanshan tampak marah, memikirkan pernikahan yang dihancurkan oleh Dev kemarin. Dia sangat marah saat ini. Tapi, sekarang Dev masih bisa tinggal di atas kepalanya. Bagaimana Sanshan dapat menerimanya?
Sanshan bertanya pada Jaki-Jaki. Kapan teman-teman yang kamu sebutkan akan datang? Tenanglah, teman-temanku. Semuanya adalah ahli bela diri. Dan itu lebih dari cukup untuk menghajar Dev. Jaki tahu bahwa Sanshan sangat marah. Jadi dia memanggil beberapa temannya untuk datang. Siap menghajar Dev. Dan sekaligus juga untuk membalas dendam atas tamparan di wajahnya. Itu bagus. Aku tidak percaya bahwa Dev tidak akan pernah turun gunung. Dan keluarga Su bisa menjaganya selama sisa hidupnya. Sanshan menggertakkan giginya. Sampah ini mematahkan lengan kakak Navarro dan mengagalkan pernikahanku. Sialan. Setelah berbicara dengan marah, Sanshan memandang Jaki dan berkata, saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemui Kak Navarro. Dan saya akan menyerahkan urusan Dev kepada Anda. Setelah masalah Dev selesai, kamu akan mendapat manfaat yang banyak dari Kak Navarro. Tidak masalah. Tunggu saja kabar baik dariku. Jaki mengangguk senang. Bab 27. Dev berjalan menuruni gunung. Tetapi tepat saat dia setengah jalan menuruni gunung, dia dihentikan oleh 4 atau 5 orang. Jaki memandang Dev dengan mencibir. Dev, aku sudah lama menunggumu. Turun. Di belakang Jaki ada beberapa orang memegang tongkat dengan ekspresi garang di wajah mereka. Menunggu aku. Dev melirik Jaki dengan dingin. Jika mau pertarungan, kalian semua tidak pantas untuk bertarung denganku. Kemarin, selusin orang dari keluarga Xiao dikalahkan olehku. Sekarang, kamu pikir kamu bisa berurusan denganku hanya dengan beberapa kecoak? Jaki tersenyum dan tidak menatap mata Dev sama sekali. Hahaha, Dev. Aku khawatir kamu tidak tahu siapa yang aku bawa hari ini. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu sangat hebat. Kamu akan tahu diri ketika kamu nanti berlutut dan memohon belas kasihan, dan ayah dan ibumu juga akan menangisimu. Kemarin Jaki melihatnya 10 atau bahkan lebih gangster orang botak itu. Dan mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka dirobohkan oleh Dev dengan satu pukulan. Tapi hari ini berbeda. Beberapa orang yang dia bawa semuanya adalah ahli bela diri. Dan mereka semua adalah jago bela diri. Dengan 1 lawan 10, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Dev. Dev melirik Jaki dan berkata, sepertinya tamparanku hanya mencideraimu dengan ringan, dan aku seharusnya mematahkan tangan dan kakimu saat itu. Jadi kamu tidak perlu melompat lagi di depanku. Sial. Kamu masih menyebutkan apa yang terjadi kemarin. Jika hari ini aku tidak menghajarmu hingga jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan kepadaku, jangan panggil aku Jaki. Seperti Jaki mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat beberapa orang di belakangnya dan berkata, saudara-saudara, hajar anak ini sampai mencium tanah dan menangis memohon belas kasihan. Seseorang akan dibayar 100.000 yuan untuk yang bisa menjatuhkannya. Apakah kalian bisa mendapatkan uang ini atau tidak? Itu terserah kalian. Begitu mereka mendengar bahwa ada 100.000 yuan biaya kerja keras, mata beberapa orang mulai menyala. Jangan khawatir. Kamu bilang buat dia menangis. Kita tidak akan pernah membiarkan dia tertawa. Kamu bilang buat dia berlutut. Kami tidak akan pernah membiarkan dia berdiri. Beberapa orang memandang Dev dengan jijik. Dan mereka bahkan tidak menatap mata Dev sama sekali hanya karena anak ini sangat lemah. Aku akan
membuatnya menangis. Memanggil ayah dan ibunya, Dev bertanya pada Jackie, 100.000 yuan itu dari Sanshan, kan? Jackie mengangguk tanpa malu-malu ya. Aku tidak perlu malu untuk memberitahumu. Masihkah kamu berani mengganggunya? Kamu mematahkan lengan putra keluarga Xiao. Tidak mungkin. Keluarga Xiao melepaskanmu. Aku hanya memberimu makanan pembuka untuk mereka. Dev merentangkan tangannya tanpa daya. Dan kemudian tiba-tiba menendang Jackie ya. Sepertinya aku benar-benar tidak boleh berbelas kasih. Mendengar suara tendangan, tubuh Jackie langsung terbang menjauh. Beberapa orang yang masih penuh penghinaan barusan, ekspresi mereka membeku untuk sesaat. Dan mereka semua tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Perlu diketahui bahwa dibutuhkan banyak kekuatan untuk menendang orang dengan satu tendangan hingga terbang seperti itu. Tampaknya Dev benar-benar memiliki kemampuan yang bagus. Uhuk. Jackie jatuh ke tanah, batuk, seteguk darah, dan kemudian meraung, mengerikan. Bunuh dia. Bunuh dia. 4 atau 5 orang saling melirik. Mengingat kerja keras mereka akan mendapatkan 100.000 yuan. Dan mereka semua bergegas, maju dengan gigi terkatup. Orang-orang ini benar-benar telah berlatih dan bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Dev mencibir dan kemudian bergerak ke arah mereka kecil. Bang, bang, bang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua ahli bela diri yang dibawa Jackie jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan. Ekspresi mereka masing-masing terlihat sangat kesakitan. Kali ini Jackie tercengang. Dia menelan air liurnya dan ekspresinya benar-benar tidak percaya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami Dev di penjara selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Anda harus tahu bahwa beberapa orang yang Jackie cari semuanya berasal dari sekolah seni bela diri. Dan sekarang mereka semua terkenal di jalanan. Tapi mereka dipukuli oleh Dev. Dev memandangi Jackie dengan main-main dan perlahan berjalan menuju Jackie yang jatuh di tanah. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa membunuhku? Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Jackie penuh dengan kengerian. Dan dia terus melangkah mundur. Ini ide Sanshan. Aku. Namun sebelum kata-kata Jackie selesai, Dev langsung menginjak lengan Jackie. Krek. Jackie menjerit, diikuti oleh rasa sakit yang parah di seluruh lengannya. Lengan Jackie patah. Jangan gunakan Sanshan untuk menekanku lagi. Entah itu dia atau Navarro. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, mengabaikan Jackie yang berteriak kesakitan. Bab 28. Jalan Antik Hongcheng. Tempat ini adalah jalan antik terbesar di seluruh distrik Jiangbei. Banyak pecinta barang antik akan datang ke sini untuk mencari harta karun. Banyak terdapat kios di kedua sisi jalan. Di tempat ini hampir tidak ada yang tidak bisa kamu dapatkan. Akan tetapi, keaslian barangnya tergantung kemampuan kamu menilai barang. Bahkan para ahli yang memiliki pengetahuan, tidak jarang mereka tertipu juga di sini. Teknologi pemalsuan di tempat ini terlalu bagus. Semua hal bercampur. Apakah Anda dapat menemukan harta karun? Tergantung pada kekuatan dan keberuntungan Anda sendiri. Dev belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Dan sekarang, dia sedikit penasaran ketika dia melihat berbagai hal yang
Mempesona. Melihat Dev seperti ini, banyak pemilik kios menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Bagu mereka. Dev seperti seorang pemuda yang tercengang melihat semua hal. Ini adalah pertama kalinya datang ke sini dan pemilik kios seperti mereka paling hebat dalam urusan berbohong. Adik, apa yang kamu cari? Aku punya semuanya di sini. Dijamin asli. Seorang pemilik kios yang berminyak dan gemuk menyapa Dev dengan senyum hangat di wajahnya, dan kemudian berkata di telinga Dev, saya katakan, hal-hal yang saya gali dari tanah ini memiliki sejarah ribuan tahun. Jika Anda membelinya, harga dijamin akan meningkat. Dev melirik pemilik kios pria gemuk itu. Kios itu hanya sepanjang 2 meter, dan ada lebih dari selusin barang yang berserakan. Mereka tampak sangat tua, dan beberapa perunggu ditutupi dengan patina. Melihat Dev melihat kiosnya, pemilik kios gemuk menjadi lebih antusias. Adik, Anda dapat memilih apapun yang Anda suka dan melihat mana yang Anda suka. Karena keluarga saya di rumah sedang sakit, saya terpaksa menjual barang-barang ini. Jika tidak, saya tidak akan menjualnya. Dev tidak memperdulikan pemilik kios. Dia berjongkok, mengambil sebongkah besi berkarat, dan melihatnya dengan cermat. Karena hal-hal di depan mereka semua tidak bernyawa. Itu hanya gumpalan besi yang tidak mencolok. Tapi yang satu ini benar-benar memancarkan jejak energi spiritual. Adik, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini adalah lencana pinggang penjaga dari dinasti Qing, tetapi direndam dalam air di bawah tanah untuk waktu yang lama. Dan sekarang sudah berkarat dan menjadi gumpalan besi. Akan tetapi, benda ini juga merupakan barang yang ada di istana. Jika Anda suka, 10.000 yuan. Barang itu saya jual kepada Anda. Pemilik kios gemuk melihat bahwa Dev sedang melihat bongkahan besi, dan segera menjelaskan dengan antusias. Pria gendut-gendut ini, saya pikir dia akan mendapat keberuntungan lagi. Saya tidak tahu di mana harus mengambil bongkahan besi yang rusak, dan dia berani meminta harga 10.000. Pria muda yang terpana seperti ini tidak mengerti apa yang terbaik adalah berbohong. Kali ini jatuh ke tangan pria gemuk itu, dan dia pasti akan dibantai. Para pedagang di sekitarnya berbisik dan mengeluh, melemparkan pandangan iri pada pemilik kios gemuk itu. Dev mengangguk, memegang bongkahan besi. Dia merasa semakin dipenuhi dengan energi spiritual di dalamnya. Ini benar-benar barang yang bagus. Ketika pemilik warung gendut mendengar ini, dia tersenyum diam-diam. Lalu, berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, saya mengatakan yang sebenarnya dan saya tidak pernah berbohong. Jika bukan karena keluarga saya yang sedang sakit, saya tidak akan menjualnya seharga 10.000 yuan. Nah, sekarang, barang ini aku jual kepadamu. Pemilik warung gendut itu berkata, matanya merah, dan dia bahkan meneteskan air mata. Dev melihat keterampilan akting yang buruk dari pemilik kios gemuk, dan tersenyum dingin di dalam hatinya. 10.000 yuan. Saya akan membelinya. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Dev tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mentransfer uang. Ketika pemilik kios gemuk mendengar ini, dia langsung bersorak, mengambil kode QR dan berkata, adik benar-benar berselera. Tetapi ada satu hal yang perlu saya perjelas. Jika di kemudian hari Anda mencari aku untuk mengembalikannya,
maka aku tidak akan mengembalikan uangmu. Jangan khawatir, karena saya membelinya. Saya tidak akan mengembalikannya. Jika saya benar-benar tertipu, saya akan menamparkan mata saya sendiri dan akan menganggap diri saya tidak beruntung. Dabe tersenyum dan men-scan 10.000 yuan untuk pemilik kios gemuk. Mendengar notifikasi uang sudah masuk, pemilik warung gendut itu tertawa. Bab 29. Pada saat ini, banyak orang di sekitar melihat bahwa Dev telah menghabiskan 10.000 yuan untuk membeli tonjolan besi berkarat, dan mereka semua membicarakannya, menunjuk, dan mencibir di wajah mereka. Dev masih hijau, tapi dia masih ingin datang ke jalan antik. Jelas ini adalah pembantaian. Dev tidak peduli dengan komentar orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia tidak peduli dengan suara tawa dari pemilik kios gemuk. Dengan sedikit tenaga, Dev membuka celah dari bongkahan besi itu dengan tangan. Dan kemudian celah itu semakin besar. Sial. Anak ini benar-benar kuat. Dia membelinya seharga 10.000 yuan. Apakah dia membelinya hanya untuk melatih kekuatan tangan? Barang itu tidak terlihat berharga ketika kamu melihatnya. Itu semakin rusak setelah dia membelinya. Apakah itu sangat sombong? Semua orang di antara penonton merasa luar biasa. Bahkan pemilik kios gemuk itu menatap lurus ke arah Dev. Bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Dev. Segera, gumpalan besi itu pecah. Dan kemudian cahaya menyilaukan bersinar dari dalam. Itu adalah air potong batu giok seukuran ibu jari. Tetapi, sebening kristal zamrud hijau terlihat di dalamnya. Dev mengeluarkan batu giok dan membuang gumpalan besi yang berkarat. Ternyata aura yang dirasakan datang dari batu giok. Stempel hijau kerajaan. Itu, stempel hijau kerajaan. Menjadi kaya. Benda itu bisa membuat Anda menjadi kaya. Apakah anak ini sebelumnya mengetahui bahwa ada sesuatu di dalam sana? Semua orang tercengang, dan mata pemilik kios gemuk itu melebar, dan matanya akan keluar. Dev mengambil batu giok itu, melihatnya, lalu memasukkannya ke dalam saku. Benda ini adalah liontin, giok untuk ibunya, yang dapat mengusir roh jahat dan dingin serta bisa menyehatkan tubuh. Tepat ketika Dev memasukkan batu giok ke dalam sakunya dan hendak pergi, pemilik kios gemuk menghentikannya. Pemilik kios gemuk itu bertanya dengan senyum di wajahnya. Adik, mari kita diskusikan sesuatu dulu. Kamu jual saja batu itu kepadaku. Tidak dijual. Dev menggelengkan kepalanya, siap untuk melewati pemilik kios gemuk dan pergi. Melihat Dev tidak menjualnya dan bersikeras untuk pergi, wajah pemilik kios gemuk itu menjadi dingin, dan dia mengubah wajahnya yang ramah sekarang, menunjukkan ekspresi tegas. Adik, apakah kamu tidak mengerti? Batu giok ini milikku. Bagaimana kamu bisa membawanya pergi? Milikmu. Dev tercengang. Saya baru saja membeli ini. Bagaimana ini menjadi milik Anda? Begitu banyak orang yang menonton. Apa yang saya jual kepada Anda adalah gumpalan besi. Saya tidak akan menjual batu giok yang berada di dalamnya kepada Anda. Anda dapat mengambil gumpalan besi itu, tetapi batu giok itu harus kamu berikan kepadaku. Setelah pemilik kios gemuk selesai berbicara, 5 atau 6 pria kekar bergegas keluar dari rumah di belakangnya, masing-masing dengan wajah buruk. Orang ini masih terlalu muda. Dia tahu ada sesuatu di dalamnya.
Kenapa dia tidak pulang dan buka di rumah? Membuka di sini, bukankah itu mencari masalah? Sangat disayangkan. Kali ini, harta karun di tangannya akan terbang. Dan stempel hijau kaisar itu bernilai setidaknya 1 juta. Saya pikir itu lebih dari 1 juta. Orang-orang di sekitar merasa kasihan pada Dev. Tetapi tidak ada yang maju untuk mengucapkan sepatah kata pun untuknya. Dev memandangi pria-pria besar yang keluar. Dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Tokomu adalah tokoh hitam. Dengan terang-terangan, merampas barang yang telah dibeli oleh pelanggan. Pemilik kios gemuk telah benar-benar menunjukkan wajah aslinya dan tidak lagi berpura-pura. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan batu giok itu. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah mau pergi. Dev tersenyum dingin tanpa rasa takut di wajahnya. Saya telah mendengar bahwa jalan antik banyak menyembunyikan kotoran, busuk, dan tampaknya itu benar. Saya telah melihatnya hari ini. Begini saja, jika saya tidak menyerahkan batu giok ini, apa yang akan Anda lakukan terhadap saya? Kata-kata Dev menyinggung seluruh jalan antik, dan banyak pemilik kios di sekitarnya berteriak, dan bahkan meminta pemilik kios gemuk untuk bergegas, dan memberi pelajaran pada Dev. Wah, kamu mencari mati. Setelah pemilik kios gemuk selesai berbicara, dia meninju Dev dengan satu pukulan. Angin menderu. Jelas pemilik kios gemuk ini telah berlatih. Jika tidak, tidak mungkin memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Pikirkan tentang ini. Jika Anda tidak memiliki kesempatan kedua, apakah Anda berani membuka toko di sini untuk menipu orang? Bab 30. Dev mendengus dingin dan langsung mengulurkan tangannya dan menamparnya. Dev menamparkan wajah pemilik kios gemuk itu dan membalikkan badan pemilik warung gendut itu beberapa kali sebelum berhenti. Setengah dari wajahnya merah dan bengkak. Dan sekarang dia memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar. Sekarang wajahnya bengkak lagi. Kali ini terlihat seperti kepala babi. Pemilik kios gemuk meraung, "Bunuh dia untukku. Bunuh dia." Beberapa pria kekar langsung menyerbu ke arah Dev. Raungan terdengar dari mulut mereka. Bang bang bang. Tapi hanya dalam sekejap mata. Semua pria kuat ditendang kembali oleh Dev. Dan kemudian jatuh ke tanah. Dan tidak bisa bangun lagi. Kali ini, semua orang tercengang. Para pedagang yang berteriak tadi menutup mulut mereka satu persatu. Bahkan ada yang menyelinap pergi. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan orang yang kejam hari ini. Setelah tertegun sejenak, pemilik kios gemuk itu berkata dengan wajah muram, "Nak, kamu berani membuat masalah di jalan antik. Tahukah kamu siapa yang melindungi tempat ini? Ini adalah situs Aula Harimau dan dilindungi oleh Tuan Harimau. Tunggu saja. Kamu akan mati." Pemilik kios gemuk itu tahu bahwa begitu kata Aula Harimau keluar, bahkan jika Raja Surga datang, dia akan gemetar 3 kali. Ada juga banyak orang yang membuat masalah di jalan antik, dan bahkan inspektur, pemilik paviliun dan tokoh besar lainnya. Tapi siapa yang tidak menamparkan pantat sendiri dan pergi ketika mereka mendengar Aula Harimau? Aula Harimau. Dev tersenyum dingin. Jika saya mengatakan saya tidak takut pada Aula Harimau, apa yang dapat Anda lakukan? Begitu suara Dev jatuh, tiba-tiba ada suara yang datang
Dan kemudian para penonton langsung menyingkir. Siapa yang tidak takut aku? Berkumpul di Yitang. Seorang pria dengan bekas luka di sisi kiri wajahnya datang, diikuti oleh selusin orang di belakang pria itu, masing-masing dengan tatapan garang. Apakah itu pedagang kaki lima atau orang banyak yang menonton? Setelah melihat orang-orang ini satu persatu, jelas menunjukkan rasa takut. Ketika pemilik kios gemuk melihat pria itu, dia segera merangkak kakak Scarface. Anak ini ada di sini untuk membuat masalah. Dan dia juga merampok dari saya sebuah batu giok yang ingin saya berikan kepada Tuan Harimau. Batu itu adalah stempel hijau kerajaan. Tuan Harimau menyukainya. Kemampuan pemilik kios gemuk ini untuk mendramatisir keadaan. Benar-benar licik seperti ular. Stempel hijau kerajaan. Mata Scarface berbinar-nak. Keluarkan batu giok itu dan berikan padaku. Dev memandang Scarface dan bertanya, apakah kamu bawahan Yansen? Sial. Bisa-bisanya kamu memanggil nama Tuan Harimau. Pemilik kios gemuk melompat, menunjuk Dev dan berkata, ini adalah kakak Scarface. Orang nomor satu di bawah Tuan Harimau. Dan yang bertanggung jawab tentang keamanan jalan antik ini adalah kakak Scarface. Dev tidak peduli dengan pemilik kios gemuk, tetapi menatap wajah Scarface dan menunjukkan cincinnya. Apakah kamu tahu cincin ini? Scarface melirik dengan hati-hati dan berkata dengan tatapan jijik, cincin tembaga yang rusak. Apa yang perlu diketahui? Sekarang kamu serahkan batu giok itu. Aku bisa memaafkanmu karena tidak menghormati Tuan Harimau. Davewe mengeluarkan batu giok itu. Batu giok hijau, zamrud bersinar terang, membuat mata Scarface bersinar. Scarface memberi isyarat kepada Dev, cepat serahkan padaku. Dev bermain dengan batu giok dan berkata dengan ringan, karena kamu tidak tahu cincinku, mintalah Yansen datang. Selama dia datang dan dia menginginkan batu giok ini, aku bisa memberikannya padanya. Apa katamu? Wajah Scarface menjadi kesal. Apakah Tuan Harimau bisa kamu temui kapan kamu mau? Kamu pikir kamu siapa? Sepertinya aku harus memaksaku untuk melakukan sesuatu yang aku mau. Dev mengeluarkan ponselnya. Jika kamu tidak meneleponnya, aku bisa meneleponnya. Apakah Anda memiliki nomor telepon Tuan Harimau? Scarface mengerutkan kening. Banyak orang mengetahui siapa itu Yansen Lin, tapi tidak semua orang bisa memiliki nomor telepon Yansen Lin. Sekarang Dev bahkan memiliki nomor telepon Yansen. Anak ini tidak mungkin orang biasa. 139322. Dev secara perlahan menyebutkan nomor telepon Yansen Lin sambil menatap wajah Scar dan berkata, apakah Anda yang akan menelepon atau saya yang menelepon? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.